Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rana Felda Rejavati Wibowo. Saya seorang mahasiswi S1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dengan program studi Antropologi Budaya Angkatan 2024. Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan suku memiliki keberagaman budaya yang meliputi bahasa, adat, dan kepercayaan yang menjadi simbol dan identitas bangsa kita. Salah satu dari kebudayaan tersebut adalah budaya lompat batu yang berasal dari Sumatera Utara atau lebih spesifiknya berasal dari suku Nias. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan lebih lanjut dan lebih dalam mengenai makna, filosofi, asal-usul dan sejarah tradisi lompat batu suku Nias ini. Tradisi ini diangkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Tradisi lompat batu ini saya angkat menjadi topik utama dengan beberapa alasan sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tradisi lompat batu ini, silahkan simak video penjelasan berikut ini. Tradisi lompat batu merupakan bagian yang khas dari budaya suku Nias, sebuah suku yang mendiami Pulau Nias di Sumatera Utara. Tradisi lompat batu ini sering juga disebut dengan Fahombo atau Hombo Batu dalam bahasa Nias. Diketahui, tradisi ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sehingga mengartikan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang pria. Ketinggian batu pada tradisi lompat batu setinggi 2 meter, dengan lebar 1 meter dan tebal 40 cm. Tradisi ini pula tidak dilakukan oleh semua masyarakat suku Nias, melainkan hanya dilakukan oleh masyarakat Nias bagian selatan, khususnya daerah Teluk Dalam yang melakukan tradisi unik ini. Dahulu, suku-suku di Pulau Nias sering berperang karena terprovokasi oleh rasa dendam, masalah perbudakan atau pembatasan tanah. Masing-masing desa lalu membentengi wilayah mereka dengan batu atau bambu setinggi 2 meter. Oleh karena itu, tradisi lompat batu lahir dan dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum berperang. Para bangsawan dengan gelar kehormatan Strata Balugu yang memimpin Pulau Nias saat itu akan menentukan pantas atau tidaknya seorang pria Nias menjadi prajurit perang. Kriterianya, selain memiliki fisik yang kuat, seorang prajurit perang juga menguasai ilmu bela diri dan ilmu-ilmu hitam. Mereka juga harus dapat melompati batu bersusun setinggi 2 meter tanpa menyentuh permukaannya sedikit pun sebagai tes akhir. Lompat batu dalam budaya suku Nias memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Aktivitas ini melambangkan transisi dari masa remaja ke dewasa, serta menandai peralihan dari tingkat ketergantungan menjadi kemandirian. Lompat batu juga melambangkan penghormatan terhadap leluhur, keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, dan persatuan dalam menjaga keutuhan masyarakat. Sebelum melakukan lompat batu, peserta menjalani persiapan dan ritual yang khusus. Mereka menjalani masa latihan yang intensif untuk membangun kekuatan dan keterampilan yang diperlukan. Selama masa persiapan, peserta juga menjalani serangkaian ritual adat yang melibatkan penyembelihan hewan, pemberian sesajian, dan doa-doa untuk mendapatkan berkat dan perlindungan dari leluhur. Biasanya, setiap kampung yang sering melakukan tradisi ini memiliki tempat tersendiri yang digunakan secara turun-temurun. Para peserta lompat batu diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat berwarna merah yang dinamakan baju pejuang Nias. Peserta akan mengambil ancang-ancang yang tidak terlalu jauh, kemudian berlari kencang dan menginjakkan kaki pada sebongkah kayu sebagai tumpuannya.
Lalu dia melompat ke udara dan melewati batu besar setinggi 2 meter tersebut. Saat melompat, peserta tidak boleh sampai menyentuh batu besar tersebut. Apabila menyentuh, maka dia belum berhasil. Ketangkasan ini memerlukan latihan rutin, jadi tidak sembarang anak remaja boleh melompat, karena risiko bisa patah tulang. Oleh karena itu, para remaja Nias perlu belajar cara melompat dan cara jatuhnya, supaya kelak tidak celaka ketika menjalani lompat batu. Terdapat berbagai fungsi tradisi lompat batu Nias dalam aspek budaya dan sosial. Salah satunya ialah sebagai ajang ritus kedewasaan, di mana jika pemuda berhasil melakukan tradisi ini, akan dianggap dewasa dan matang secara fisik. Selain menjadi bukti kedewasaan, homo batu ini juga berfungsi dalam penyeleksian kebangsawanan dan prajurit perang pada dulunya, sehingga melatih kelincahan dan menjadi ukuran maskulin seorang pria. Dengan adanya tradisi lompat batu ini, akan menjadi bantuan menemukan prajurit yang tangkas dan gesit dalam melompati dinding pertahanan musuh mereka, dipatukan dengan obor di satu tangan dan pedang di malam hari. Berikutnya, tradisi lompat batu juga diperuntukkan untuk hiburan. Pada dulunya, tradisi ini menjadi hiburan yang disuguhkan bagi para bangsawan dalam pesta-pesta adat. Seperti sekarang juga, tradisi lompat batu ini juga masih sering dipertontonkan di desa Bawo Mataluwo, Nias Selatan. Tradisi lompat batu ini juga terkadang menjadi cara atau syarat pernikahan masyarakat orang Nias, sehingga dilakukan untuk mengukur kematangan seseorang untuk menikah. Tradisi lompat batu ini menjadi suatu ajang yang bergengsi bagi masyarakat suku Nias, sehingga setiap orang yang berhasil melompati batu ini akan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan bagi diri sendiri. Lompat batu Nias sering dikaitkan dengan hal-hal mistis oleh masyarakat Nias setempat. Satu di antaranya, tradisi lompat batu ini dipercaya terdapat unsur magis, di mana jika seseorang berhasil melompati batu dengan sempurna, maka artinya ia telah diberkati oleh roh leluhur dan para pelompat batu sebelumnya yang sudah meninggal. Tradisi lompat batu merupakan budaya suku Nias, Sumatera Utara yang hanya dilakukan oleh pria di Pulau Nias bagian selatan. Tradisi ini pada awalnya dilakukan sebagai seleksi prajurit perang dengan kriteria mampu menguasai bela diri, ilmu hitam, dan mampu melompati dinding wilayah musuh. Kini, tradisi homo batu menjadi tes kelayakan pria dianggap dewasa secara fisik dan sebagai pertunjukan.